Bagaimana Romo kalau saya sudah kecanduan pornografi, tapi saya malu untuk ngaku dosa dan cerita ke orang yang kita percaya? Ya, pertanyaanmu ada dua hal ya. Bagaimana caranya mengakukan dosa pornografi? Caranya simple, cerita aja. Karena untuk cerita pada seorang imam dan mengakukan dosa pornografi ini butuh keberanian yang luar biasa. Di kamar pengakuan dosa itu, Romo, seringkali orang malu mengaku dosa pada imam, lalu mereka pakai kode-kode. Romo, saya melanggar perintah Allah yang ke-6. Romo, saya melanggar perintah Allah yang ke-7. Romo, saya melanggar perintah Allah yang ke-8. Kita lagi capek-capeknya, coy. Yang ngaku dosa itu 400-500 orang. Lalu kita diminta untuk mengingat, oh ya, apa yang ke-7 ya? Apa yang ke-8? Tidak perlu pakai kode-kode itu. Karena apa? Kalau Anda mengaku dosa, para Romo itu tidak akan pernah bisa ingat dosa Anda apa. Jangan pernah malu. Oke, jangan pernah malu dengan para imam di kamar pengakuan. Sekali lagi, tidak ada dosa yang cukup kreatif yang bisa Anda lakukan yang mengejutkan saya atau para imam yang lain. Kita sudah dengar macam-macam dosa yang sangat kreatif. Jadi Anda bukan pelaku dosa kreatif dan tidak perlu terkejut. Itu harus diakukan dosa Anda. Ya, kalau nanti dalam pengakuan dosa Anda merasa butuh bimbingan, katakan, Romo, nanti setelah pengakuan dosa, bolehkah saya bertemu, Romo? Saya merasa sangat terikat dengan dosa pornografi ini. Jadi saya harap Anda bisa ketemu dengan para imam dan berbicara terbuka dengan ini. Kalau Anda wanita lebih nyaman cerita ke suster, temui. Sekarang krisis di gereja kita, gereja Katolik, adalah gereja kita menjadi sangat masif, sehingga kadang-kadang pelayanan tidak sangat personal. Orang butuh cerita, orang butuh curhat, orang butuh bimbingan rohani. Tapi waktu para imam, para suster, para bruder menjadi sangat terbatas. Saya minta maaf untuk kenyataan buruk dalam gereja Katolik ini, tapi jangan patah harapan karena selalu ada waktu untuk konsultasi. Cuman mungkin tidak bisa langsung. Harus menunggu prosesnya, antrian, dan lain-lain. Tapi bisa kok, sangat approachable para imam. Oke? Milikilah bapak rohani, milikilah ibu rohani. Kalaupun tidak, Anda bisa konsultasi dengan tokoh umat yang Anda percaya. Ada begitu banyak awam yang luar biasa. Apalagi kalau dia psikolog, psikiater, itu akan sangat membantu kita. Salah satu sahabat saya adalah seorang psikolog, yang kepadanya saya bisa cerita apa saja. Dan itu sangat-sangat memperkaya iman. Oke? Romo, saya masih penasaran dengan yang tadi Romo katakan tentang pembatalan pernikahan karena sang suami menderita impotensi. Bukankah apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia? Yang Romo katakan adalah untuk pasangan yang baru menikah, lalu ketahuan ternyata impotensi. Sehingga dia tidak sempat malam pertama, dia tidak sempat bersetubuh, berhubungan seksual. Kalau dia mengikat janji di depan altar, itu baru satu elemen dari sahnya pernikahan Katolik, yaitu ratum, sah di depan altar, diberkati oleh seorang imam dengan 2 orang saksi. Lalu setelahnya, hubungan di tempat tidur itu akan menjadi pelengkap konsumatum. Kalau terjadi misalnya pengantin baru menikah tapi tidak mampu berhubungan seksual, baru diketahui, karena kan kita tidak pernah ngetes. Bagaimana caranya? Dan kalau dites juga dosa kan? Jadi kalau diketahui setelah pemberkatan pernikahan di gereja, ternyata si mempelai pria itu impotensi, entah biologis maupun psikologis, sehingga tidak terjadi konsumatum, tidak terjadi hubungan suami istri secara seksual, maka pernikahannya bisa dibatalkan karena dianggap tidak sah. Terus gimana, Romo, kalau dibalik yang bermasalah sekarang dari istri pun demikian? Kalau istri ternyata mengalami impotensi, kalau di wanita namanya frigiditas, dari kata fridge, dingin, kulkas itu kan bahasa Inggrisnya fridge. Kalau si istri dingin karena mengalami trauma mungkin di masa kecil, sehingga tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Karena ada beberapa kasus pada wanita yang sifatnya psikologis, sehingga tidak mampu berhubungan seksual setelah pernikahan di gereja baru ketahuan, maka perkawinannya pun bisa dibatalkan. Tapi kalau sudah ratum et consumatum, di gereja sudah, di kamar tidur sudah, itu mau diceraikan pakai apa? Tidak bisa lagi tuh. Raja Henry ke-8 dari Inggris, dia mau menceraikan istrinya toh, permaisurinya, karena tidak bisa memberi keturunan. Lalu dia mau ceraikan, ganti permaisuri. Apa yang dilakukan oleh gereja Katolik? No, tidak bisa.
Tidak bisa diceraikan oleh apapun juga, termasuk oleh perkara tidak punya keturunan. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Henry ke-8, dia mendeklarasikan sebagai pemimpin gereja Inggris. Lahirlah gereja Anglikan. Itu hanya gara-gara negosiasi itu gereja Anglikan. Sampai sekarang ya, Raja Inggris menjadi kepala gereja Anglikan. Itu hanya masalah gara-gara mau nikah lagi.